Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita alaskan renungan firman itu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hari ini Engkau sudah berikan kepada kami kembali kesempatan untuk dapat merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kehidupan kami, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau mau sampaikan di dalam kehidupan kami lewat renungan firman yang disampaikan. Dan biarlah renungan firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh dan berbuah untuk kebaikan kami, dan juga untuk menjadi berkat buat banyak orang lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut berita firman-Mu atau renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 3. Mazmur 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Puji Tuhan. Nah, hidup ini adalah tantangan. Kita tahu hidup ini adalah tantangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan. Bahkan kita nggak tahu 1 menit ke depan apa yang akan terjadi atau apa yang akan datang dalam kehidupan kita. Nah, tantangan-tantangan yang kita hadapi itu semakin besar saat-saat masa pandemi sekarang ini. Orang bilang saat ini adalah saatnya badai kesusahan. Ada orang yang mengalami tantangan dari sisi ekonomi, tantangan dari sisi kesehatan, tantangan dari sisi pergaulan. Tidak banyak orang lagi bersosialisasi dengan orang. Orang setiap hari, setiap ketemu harus tertutup masker satu dengan yang lainnya, susah untuk bersalaman. Segala sesuatunya menjadi sulit, segala sesuatunya menjadi susah. Oleh sebab itu tepatlah kalau disampaikan bahwa saat-saat ini adalah saatnya badai kesusahan yang datang dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang kita sudah baca di Mazmur pasal 3 ini adalah di mana Daud menghadapi tantangan. Tantangannya bukan kecil, tapi tantangannya besar, yaitu pemberontakan dari anaknya Absalom yang mendeklarasikan sebagai raja atas Israel, melawan ayahnya Daud. Nah, sehingga dia harus menyingkir keluar istana. Dia dan pengikutnya harus menyingkir keluar istana. Kebesaran hati Daud itu ditunjukkan di dalam 2 Samuel 15 ayat 25-26, di mana rombongan itu bukan cuma membawa pengikut-pengikutnya atau pasukan-pasukannya, tetapi juga membawa tabut perjanjian bersama-sama dengan Daud. Namun di 2 Samuel 15 ayat 25, saya bacakan. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya, tempat kediaman tabut perjanjian. Di ayat ke-26 berkata, tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Begitulah kebesaran hati Daud. Dia tahu kemana dia harus bersandar dan berharap, bukan kepada lambang-lambang yang ada, ya, di mana saat itu lambang kehadiran Tuhan adalah lewat tabut perjanjian.
tetapi dia berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Kenapa? Karena dia tahu Tuhannya adalah perisainya. Di ayat yang ketiga berkata, di ayat yang keempat maksud saya, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dia tahu kepada siapa dia harus bersandar dan berharap, yaitu kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah ada perlindungan yang sempurna. Masih di ayat yang 4, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dia tahu kalau dia bersandar dan berharap kepada Tuhan, dia kepalanya ditopang. Kepalanya ditopang itu menggambarkan tentang Tuhan memberikan kekuatan. Seringkali kalau orang yang berputus asa, dia berjalan dengan kepala tertunduk. Tapi di ayat yang keempat disampaikan, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dia tetap berjalan tegak, dia tidak putus asa. Tuhan berikan dia kekuatan. Dan yang ketiga, dia tahu bahwa Tuhan yang dia sandarkan dan Tuhan yang dia harapkan. Dia di ayat yang ke-6 berkata, Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Tidur enak, bangun enak, ada keamanan. Dia tidak was-was, tidur ya tidur, bangun ya bangun. Kenapa? Karena Tuhan menopang dia. Ada keamanan, jaminan keamanan dari Tuhan. Dari Tuhan. Dan yang terakhir, di ayat yang kita sudah baca, di ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan. Kapan pertolongan itu datang? Saat kita butuh pertolongan. Kapan itu? Saat kita melalui atau berjalan melalui tantangan. Dan berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan datang berkat. Kapan berkat itu datang? Saat kita berhasil melewati tantangan itu. Jadi, kita tidak akan pernah dapat merasakan berkat Tuhan apabila kita tidak berjalan melewati tantangan. Sekali lagi saya katakan, kita tidak akan pernah dapat merasakan berkat Tuhan apabila kita tidak berjalan melewati tantangan. Kalau tantangan di depan lalu kemudian kita berharap bersandar kepada Tuhan tapi tidak berjalan melalui tantangan itu, kita tidak berjalan melewati tantangan itu, maka kita tidak akan pernah merasakan berkat Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara hadapi? Tantangan apa yang saudara hadapi saat-saat ini? Apakah kesakitan, apakah ekonomi, apakah pekerjaan, apakah usaha, apakah kehidupan kita ke depan, kehidupan kita sehari-hari, apapun tantangan yang sedang kita hadapi. Berlakulah seperti Daud, yang berharap kepada Tuhan, bukan kepada lambang-lambang, bukan kepada kalung salib, bukan kepada Alkitab yang mati ini, tetapi kita berharap, bersandar penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi perlindungan sempurna, adalah Tuhan yang memberi kekuatan yang dapat membuat kita tidak berputus asa, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, dan Tuhan yang memberi keamanan kepada kita. Kalau kita melewati tantangan, maka ada pertolongan. Ada berkat yang sudah menanti kita di balik tantangan yang kita lewati. Renungkan firman ini di dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat saudara dan juga buat saya. Tetap berharap, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Maka berkat dan pertolongan itu menjadi bagian kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.